berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang Maha Rahim dan Maha Baik, pada hari ini gereja semesta menjadikan hari ini sebagai hari orang sakit sedunia. Kami datang ke hadapan-Mu, penyembuh ajaib. Berikanlah kesembuhan kepada saudara-saudari kami yang dalam keadaan sakit. Dan pada jam kerahiman yang sebentar lagi kami renungkan, kami ingin membawa semua orang berdosa dan orang yang sakit kepadamu. Sebelum kami masuk kepada jam kerahiman yang mulia dan agung, yang penuh dengan belas kasih itu, izinkanlah kami bermenung bersama, agar kami dapat sungguh masuk kepada jam yang penuh kasih itu, dengan hati kami yang siap untuk menerima rahmat-Mu, menerima pengampunan-Mu, dan mendoakan setiap orang yang membutuhkan doa-doa kami. Bukalah hati dan budi kami dalam permenungan sore ini, agar semangat kami kembali dinyalakan, dan kami diberi kembali kekuatan untuk menghadapi setiap peristiwa hidup, baik sakit maupun penyakit, dalam kasih dan kemurahan-Mu. Ini kami mohon dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Nomor 186. Hari ini Yesus berkata kepadaku, "Aku ingin agar dengan lebih mendalam engkau mengenal cinta yang berkobar-kobar dalam hatiku bagi jiwa-jiwa. Dan engkau akan memahami hal ini apabila engkau merenungkan sengsaraku. Serukanlah kerahimanku bagi orang-orang berdosa. Aku merindukan keselamatan mereka. Apabila dengan hati yang remuk redam dan dengan iman yang kuat, engkau mendaras doa ini atas nama seorang berdosa, aku akan memberikan rahmat pertobatan kepadanya." Inilah doanya. "Oh darah dan air yang memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman, engkau andalanku." Saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita percaya bahwa ada dua jenis penyakit dalam pemahaman spiritual kita. Penyakit fisik yang biasa dan penyakit rohani, yakni dosa. Katekismus Gereja Katolik di nomor 1500 mengatakan, penyakit dan sengsara sejak dahulu kala termasuk percobaan yang paling berat dalam kehidupan manusia. Di dalam penyakit, manusia mengalami ketidakmampuan, keterbatasan, dan kefanaannya. Setiap penyakit dapat mengingatkan kita akan kematian. Di nomor 1501 dicatat dalam Katekismus Gereja Katolik, penyakit dapat menyebabkan rasa takut, sikap menutup diri, malahan kadang-kadang rasa putus asa dan pemberontakan terhadap Allah. Tetapi ia juga dapat membuat manusia menjadi lebih matang, dapat membuka matanya untuk apa yang tidak penting dalam kehidupannya, sehingga ia berpaling kepada hal-hal yang penting. Seringkali penyakit membuat orang mencari Allah dan kembali lagi kepadanya. Belas kasihan Kristus kepada orang sakit dan penyembuhan segala macam penyakit
Yang dilakukannya adalah tanda-tanda nyata bahwa Allah telah melawat umatnya dan bahwa kerajaan Allah sudah dekat sekali. Yesus mempunyai kuasa tidak hanya untuk menyembuhkan, tetapi juga untuk mengampuni dosa. Ia telah datang untuk menyembuhkan manusia seutuhnya, jiwa dan badan. Ia adalah dokter yang orang-orang sakit butuhkan. Belas kasihannya kepada orang yang menderita sekian dalam sampai ia menyamakan dirinya dengan orang-orang yang sakit. Oleh sebab itu Yesus mengatakan dalam Matius 25 ayat 36, ketika aku sakit, kamu melawat aku. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam perjanjian baru Yesus berkata, aku datang untuk orang-orang yang berdosa, untuk menyelamatkan mereka. Aku datang bukan untuk orang-orang yang benar, melainkan orang-orang berdosa. Pada hari ini, di nomor 186, Yesus kembali mengingatkan kita agar dengan lebih mendalam kita mengenal cinta Yesus yang berkobar-kobar dari dalam hatinya. Dan kasih atau cinta yang berkobar-kobar di dalam hati Yesus itu dapat kita semakin pahami apabila kita merenungkan sengsara Yesus, sengsara Kristus. Dan Yesus berkata kepada Santa Faustina, serukanlah kerahimanku bagi orang-orang berdosa. Aku merindukan keselamatan mereka. Yesus merindukan kesembuhan, merindukan keselamatan orang-orang yang berdosa. Dengan hati yang remuk redam dan dengan iman yang kuat, bila engkau mendaraskan doa, darah dan air yang memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman, engkaulah andalanku, itu akan memberikan penghiburan kepada jiwa-jiwa yang berdosa dan mereka akan mengalami rahmat pertobatan. Pertobatan bagi orang-orang berdosa itu sama dengan kesembuhan dari penyakit. Penyakit fisik dapat disembuhkan oleh Kristus. Dengan demikian, penyakit fisikis, yakni penyakit spiritual, dosa, disembuhkan oleh sengsara Kristus sendiri. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Gereja Katolik sejak tahun 1992 dengan prakarsa Paus Yohanes Paulus II menjadikan setiap tanggal 11 Februari sebagai orang sakit, sebagai hari orang sakit sedunia. Dan hari ini, tanggal 11 Februari 2026, Paus mengatakan, Paus Leo, hari orang sakit di sedunia yang ke-34 dirayakan dengan hikmat dan kusuk di Chiclayo, Peru. Di sana diadakan. Dan Paus mengajak kita pada hari orang sakit sedunia ini untuk merenungkan kebaikan hati seorang Samaria yang berbelas kasih kepada sesamanya. Supaya kita memberikan perhatian kepada mereka yang membutuhkan dan yang menderita, khususnya mereka yang sakit. Paus mengajak kita untuk merenungkan kembali belas kasih seorang Samaria yang baik hati. Dia mengisahkan itu dalam pesannya pada hari ini. Kepada seorang ahli Taurat yang mempertanyakan kepadanya tentang siapa sesama yang harus ia kasihi, Yesus menjawab dengan kisah ini. Seseorang yang sedang bepergian dari Yerusalem ke Yeriko diserang oleh para perampok dan ditinggalkan setengah mati. Sementara seorang imam dan seorang Lewi melewatinya begitu saja. Seorang Samaria tergerak oleh belas kasihan, membalut luka-lukanya, membawanya ke sebuah penginapan, dan membayarnya agar ia memperoleh perawatan. Paus Fransiskus menekankan kembali belas rasa dan belas kasih
terhadap mereka yang membutuhkan. Kita tidak boleh dipersempit dengan usaha individual kita, melainkan kita juga mewujudkan relasi kasih persaudaraan untuk menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang membutuhkan belas kasih kita. Paus Leo pada hari ini dengan pesannya untuk orang sakit sedunia mengatakan begini: anugerah perjumpaan, sukacita berbagi kedekatan dan kehadiran. Kehidupan kita tenggelam dalam budaya kecepatan, terburu-buru, dan ketergesa-gesaan. Budaya membuang dan ketidakpedulian yang menghalangi kita untuk saling mendekat dan berhenti sejenak di sepanjang perjalanan untuk menyadari kebutuhan dan penderitaan yang ada di sekitar kita. Dalam perjumpaan itu, ketika orang Samaria melihat orang yang terluka, ia tidak berlalu begitu saja. Sebaliknya, ia memandangnya dengan tatapan yang terluka, yang terbuka dan penuh perhatian. Tatapan seperti tatapan Yesus yang mendorongnya untuk bertindak dengan kedekatan yang manusiawi dan penuh belas kasih. Orang Samaria itu berhenti mendekati orang itu dan merawatnya sendiri, bahkan mengeluarkan uangnya sendiri untuk memenuhi kebutuhannya. Terlebih lagi orang Samaria itu memberikan waktunya. Yesus tidak sekadar mengajarkan siapa sesama kita, melainkan bagaimana cara menjadi sesama. Maksudnya, bagaimana kita dapat menjadi dekat kepada orang lain. Dalam hal ini kita dapat menegaskan bahwa bersama Santo Agustinus, bahwa Tuhan tidak bermaksud menunjukkan kepada kita siapa sesama orang itu, melainkan kepada siapa ia harus menjadi sesama. Sesungguhnya, tidak seorang pun benar-benar menjadi sesama sampai ia dengan bebas mendekat kepada orang lain. Maka dia yang menjadi sesama adalah dia yang mengalami belas kasihan. Paus Leo menambahkan, kasih tidaklah pasif, melainkan pergi untuk bertemu sesama. Menjadi sesama tidak ditentukan oleh kedekatan fisik atau sosial, melainkan oleh keputusan untuk mengasihi. Inilah sebabnya orang Kristiani menjadi sesama bagi mereka yang menderita, mengikuti teladan Kristus sendiri. Dan Kristus sendiri itu adalah Sang Samaria ilahi yang merengkuh kemanusiaan yang terluka. Ini bukan sekadar tanda filantropi, melainkan tanda-tanda yang di dalamnya bisa dipahami bahwa keterlibatan pribadi dalam penderitaan sesama mengandung anugerah pemberian diri. Hal ini berarti melampaui sekadar pemenuhan kebutuhan, sehingga diri kita sendiri menjadi bagian dari anugerah itu. Kasih semacam ini niscaya dipupuk oleh perjumpaan dengan Kristus yang memberikan dirinya bagi kita karena kasih. Santo Fransiskus Assisi mengungkapkannya dengan indah ketika berbicara tentang perjumpaannya dengan para penderita kusta. Ia berkata, Tuhan sendirilah yang membawaku ke tengah-tengah mereka. Sebab melalui merekalah ia menemukan manisnya sukacita dalam mengasihi. Anugerah perjumpaan mengalir dari persatuan kita dengan Yesus Kristus. Kita mengenal Dia sebagai orang Samaria yang baik hati, yang telah membawa keselamatan kekal kepada kita. Dan kita menghadirkan Dia setiap kali kita merengkuh saudara-saudari yang terluka. Santo Ambrosius berkata, tidak ada seorang pun yang lebih sungguh menjadi sesama kita daripada Dia yang telah menyembuhkan luka-luka kita. Maka marilah kita mengasihi Dia sebagai Tuhan
dan juga sebagai sesama. Sebab tidak ada yang sedekat kepala dengan anggota-anggotanya. Marilah kita juga mengasihi mereka yang meneladan Kristus. Marilah kita mengasihi mereka yang menderita karena kemiskinan orang lain demi kesatuan tubuh. Menjadi satu di dalam yang satu, dalam kedekatan, kehadiran, serta kasih yang diterima dan dibagikan Santo Fransiskus adalah bersukacita dalam kemanisan karena telah berjumpa dengan Tuhan. Kemudian Paus Leo juga menambahkan perutusan bersama untuk merawat orang sakit. Santo Lukas melanjutkan dengan mengingatkan bahwa orang Samaria itu tergerak oleh belas kasih. Belas kasih dalam arti ini mengandaikan suatu gerak batin mendalam yang mendesak kita untuk bertindak. Ia adalah rasa yang meluap dari kedalaman hati dan menuntun pada komitmen terhadap penderitaan sesama. Dalam perjumpaan ini, belas kasih merupakan ciri khas kasih yang aktif. Belas kasih tidak bersifat teoritis atau rasa sentimental belaka, melainkan menampakkan diri melalui tindakan-tindakan konkret. Orang Samaria itu mendekat, merawat luka-luka, mengambil tanggung jawab, dan memberikan perawatan. Namun, ia tidak bertindak sendirian. Orang Samaria itu mencari seorang pemilik penginapan yang akan merawat orang tersebut. Seolah kita pun dipanggil untuk mengundang dan berpadu dalam sebuah kita yang lebih kuat pada sekadar jumlah perseorangan yang kecil. Dan Paus menambahkan pengalamannya begini pada saat dia berada di Peru. Dalam pengalaman saya, sebagai misionaris di Peru, saya secara pribadi telah menyaksikan banyak orang yang menunjukkan belas rasa dan belas kasih dalam semangat orang Samaria dan pemilik penginapan itu. Anggota keluarga, para tetangga, tenaga kesehatan, mereka yang terlibat dalam pelayanan pastoral bagi orang sakit, dan banyak orang yang berhenti di tengah perjalanan, mendekat, merawat, menanggung beban, mendampingi, dan menawarkan apa yang mereka miliki, memberikan dimensi sosial pada belas kasih. Pengalaman ini yang terwujud dalam jejaring relasi, melampaui sekadar komitmen individual. Oleh karena itu, dalam seruan apostolik di Leksi T, saya merujuk perawatan terhadap orang sakit bukan hanya sebagai bagian penting dari perutusan gereja, melainkan sebagai suatu tindak gerejawi yang otentik. Saya mengutip Santo Siprianus untuk menunjukkan bagaimana dimensi ini menjadi ukuran kesehatan suatu masyarakat. Wabah dan penyakit yang tampak begitu mengerikan dan mematikan ini menyelidiki kebenaran hidup setiap orang dan menguji batin umat manusia. Apakah yang sehat melayani yang sakit? Apakah sanak saudara saling mengasihi dengan tulus? Apakah para majikan berbelas kasih kepada hamba-hamba mereka yang sakit? Apakah para tenaga medis tidak mengabaikan orang-orang sakit yang memohon pertolongan? Menjadi satu di dalam yang satu berarti sungguh menjadi mengambil bagian dari satu tubuh, di mana seturut panggilan kita menghadirkan belas kasih Allah bagi penderitaan semua manusia. Lebih lanjut, penderitaan yang menggerakkan kita untuk berbelas kasih bukanlah penderitaan orang asing, melainkan penderitaan dari anggota dari tubuh kita sendiri, yang kepadanya Kristus kepala kita memerintahkan kita untuk merawat demi kebaikan semua. Dalam arti ini, pelayanan kita dipersatukan dengan penderitaan Kristus sendiri, dan bila dipersembahkan dalam semangat Kristiani, mempercepat terwujudnya doa Sang Penyelamat
demi kesatuan semua orang. Paus Leo menambahkan dengan poin selalu digerakkan oleh kasih kepada Allah untuk berjumpa dengan diri sendiri dan sesama. Dalam dua hukum yang utama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita mengenali keutamaan kasih kepada Allah, serta konsekuensi langsungnya tentang cara mengasihi dan berelasi dengan sesama dan semua dimensinya. Kasih kepada sesama merupakan bukti nyata keaslian kasih kita kepada Allah. Sebagaimana ditegaskan oleh Rasul Yohanes, tidak seorang pun pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tinggal tetap di dalam kita dan kasih-Nya menjadi sempurna di dalam kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tinggal di dalam kasih, ia tinggal di dalam Allah dan Allah tinggal di dalam dia. 1 Yohanes bab 4 ayat 12 dan ayat 16. Meskipun objek kasih ini berbeda, Allah, sesama dan diri sendiri, dan ini dapat dipahami sebagai ungkapan kasih yang berbeda-beda. Namun ketiganya pada hakikatnya tetap tak terpisahkan. Keutamaan kasih ilahi mengandaikan bahwa tindak manusia dilakukan bukan demi kepentingan diri sendiri atau ganjaran, melainkan sebagai perwujudan kasih yang melampaui norma-norma ritual dan menemukan ungkapannya dalam ibadat yang sejati. Melayani sesama berarti mengasihi Allah melalui perbuatan. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini, pada hari orang sakit sedunia ini, mari kita bawa semua orang-orang sakit dan berdosa kepada Yesus yang Maha Rahim di kayu salib. Dan Yesus sudah berpesan hari ini di nomor 186. Aku ingin agar dengan lebih mendalam engkau mengenal cinta yang berkobar-kobar dalam hatiku bagi jiwa-jiwa. Dan engkau akan memahami hal ini apabila engkau merenungkan sengsaraku. Serukanlah kerahimanku. Serukanlah kerahimanku bagi orang-orang berdosa. Dan Yesus mengajak kita untuk mendoakan satu doa itu. Oh darah dan air yang memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman, engkaulah andalanku. Saudara-saudariku yang terkasih, mungkin ada anggota keluarga kita yang sedang sakit, sahabat-sahabat kita, kenalan kita, mari kita renungkan kasih Tuhan kepada kita pada hari ini. Kita bawa kepada Yesus yang Maha Rahim, yang menderita di kayu salib, yang dari tubuhnya mengalir darah dan air yang memberikan kita kesembuhan lahir dan batin. Kita hening, kita bawa diri kita, hidup kita, sahabat-sahabat kita yang sakit kepada Yesus yang wafat di kayu salib pada jam kerahiman yang agung ini. Terima kasih. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, pada jam kerahiman yang agung ini, kami menyerahkan seluruh diri kami kepadamu. Sembuhkanlah bagian-bagian tubuh kami yang sakit, jiwa kami yang sakit karena dosa, dan keluarga-keluarga yang memohon doa-doa kami bagi mereka yang sedang sakit. Berikannya Tuhan kesembuhan-Mu, jamah mereka semua, dan turunkan berkat-Mu atas mereka. Tuhan sertamu, Dan sertamu juga. Allah yang Maha Kuasa, memberikan kesembuhan dan memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.